Selamat berjumpa kembali di pembahasan materi-materi tentang teknik komputer dan jaringan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang materi uji kompetensi TKJ, khususnya pada klaster 2, yaitu mengenai konfigurasi VLAN dan jaringan nirkabel. Materi ini tentu merujuk kepada skema KKNI level 2, yaitu mengenai konfigurasi jaringan atau perangkat jaringan komputer. Ada 6 unit kompetensi yang diujikan. Yang pertama yaitu menentukan spesifikasi perangkat jaringan, memasang jaringan nirkabel, merancang topologi jaringan, merancang pengalamatan jaringan, mengkonfigurasi switch pada jaringan, dan yang terakhir adalah memasang perangkat jaringan ke dalam sistem jaringan. Kita akan langsung aja kita mulai dari topologi sekaligus membahas tentang spesifikasi, kemudian pengalamatan juga. Nah, kurang lebih topologinya seperti ini. Jadi ada beberapa alat dan bahan yang kita perlukan. Tentunya ada yang pertama itu ada internet. Jadi ini kita gunakan untuk memudahkan nanti pada saat pengujian. Kemudian kita menggunakan perangkat router. Di sini kita menggunakan router Mikrotik RB951 dengan yang memiliki 5 port. Kemudian ada tambahan wirelessnya juga. Selanjutnya yang kedua kita menggunakan switch manageable. Nah, pada kesempatan kali ini switch manageable-nya kita menggunakan RB951 juga. Jadi tetapi kita fungsikan dia sebagai switch, bukan sebagai router. Selanjutnya untuk jaringan nirkabelnya kita menggunakan access point wireless. Pada kesempatan ini kita menggunakan access point router tenda N300. Jadi dia sebenarnya adalah wireless router, tapi nanti kita fungsikan sebagai access point biasa. Selanjutnya untuk jaringan di klien kita akan menggunakan laptop, kemudian bisa juga menggunakan HP untuk uji coba access point atau jaringan nirkabelnya. Tapi nanti biar memudahkan untuk proses dokumentasinya, saya akan mencoba atau menggunakan laptop sebagai klien dari jaringan nirkabelnya. Nah, ini rancangan topologi jaringan yang kita buat. Jadi tadi perangkat-perangkatnya sudah saya singgung sedikit. Sekarang rancangan jaringan yang akan kita bangun atau kita buat. Yang pertama, si router Mikrotik ini, jadi yang RB951 yang kita fungsikan sebagai router, itu kita hubungkan dengan internet melalui port 1. Jadi di port 1 ini. Nah, adapun konfigurasi IP-nya atau pengalamatan address IP-nya, IP address-nya itu menggunakan DHCP client. Jadi agar memudahkan kita untuk mengkoneksikan router ini dengan internet. Selanjutnya di port 2 itu akan kita fungsikan sebagai trunk. Jadi kita nanti akan membuat VLAN, 2 buah VLAN. Ya, yang pertama VLAN 11 TKJ dan yang kedua VLAN 12 mm. Jadi ether 2 ini akan kita fungsikan portnya sebagai port trunk yang nantinya akan terhubung dengan switch manageable yang juga menggunakan Mikrotik RB951. Ya. Nah, dari switch manageable ini nantinya akan terhubung langsung ke jaringan lab TKJ dan juga lab MM. Jadi di port 2 itu nanti akan kita setting sebagai VLAN 11. Kemudian port 3-nya kita setting VLAN 12. Nah, adapun pengalamatan
untuk yang di VLAN ini kita menggunakan DHCP server. Selanjutnya di port 3 dari router itu akan kita hubungkan dengan access point ya, dengan pengalamatan yang DHCP server juga. Jadi ada 3 DHCP server yang akan kita buat. Yang pertama DHCP server untuk Ether 3 yang ke access point atau jaringan nirkabel. Yang kedua DHCP server untuk VLAN 11 TKJ. Dan yang terakhir DHCP server untuk VLAN 12 mm. Nah, dari sini untuk pengalamatan jaringannya yang VLAN 11 TKJ kita akan menggunakan IP 192.168.11.0/24. Jadi nama VLAN-nya kita menyesuaikan VLAN 11 ya, biar gampang aja. Walaupun bebas itu mengenai nama ya. Kemudian yang VLAN atau jaringan MM-nya kita menggunakan alamat IP 192.168.12.0/24 juga. Selanjutnya untuk yang jaringan nirkabel atau jaringan yang wirelessnya kita akan menggunakan IP 192.168.13.0/24. Jadi kurang lebih seperti ini ya topologinya lengkap dengan pengalamatannya. Nah, apa yang nanti kita konfigurasi, kita akan menyesuaikan dengan topologi yang sudah kita buat ini. Jadi untuk memudahkan dan juga agar tidak bingung nantinya. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung aja menuju ke konfigurasi. Jadi yang pertama kita akan konfigurasi router. Jadi kita akan langsung konfigurasi untuk DHCP client, kemudian untuk VLAN-nya, selanjutnya juga untuk access point-nya atau jaringan nirkabelnya. Setelah itu kita akan konfigurasi switch manageable-nya sampai melakukan pengujian di klien. Kemudian terakhir dilanjutkan dengan konfigurasi access point yang nantinya juga akan dilakukan pengujian jaringan nirkabel atau access point-nya. Oke, jadi kita lanjut ke sana ya. Oke, kita lanjutkan untuk mengkonfigurasi perangkat jaringannya secara langsung. Nah, yang pertama kita konfigurasi di sini tentunya adalah router MikroTik-nya yang kita fungsikan sebagai router. Jadi seperti biasa kita mengkonfigurasi router MikroTik dengan menggunakan aplikasi yang namanya Winbox. Dipilih MAC address-nya, kemudian user password-nya disesuaikan, kemudian connect. Nah, seperti biasa di saat kalian mampu memulai sebuah konfigurasi yang perangkatnya itu sebelumnya tidak tahu kita siapa yang mengkonfigurasi, ada baiknya kita reset konfigurasi dari perangkat ini, kita kosongkan. Tujuan utamanya adalah agar tidak mengganggu konfigurasi yang kita buat sekarang. Jadi kalau nanti konfigurasi awal bertentangan dengan yang kita buat sekarang, itu konfigurasinya tidak akan berjalan dengan maksimal. Nah, untuk melakukan reset konfigurasi, kalian bisa pilih sistem, kemudian reset configuration. Nah, di sini yang perlu diperhatikan, jadi kalian centang di bagian no default configuration. Jadi kita benar-benar mengosongkan konfigurasi dari MikroTik ini. Jadi kita klik reset configuration. Nah, setelah ini kita tunggu sebentar. Nah, secara default MikroTik itu menggunakan login admin dengan password kosong. Kemudian ini tandanya bahwa MikroTik-nya udah berhasil terreset. Jadi identify sama IP-nya kosong. Jadi kita langsung aja connect. Diminta passwordnya. Jadi untuk yang ini kita harus ada password, jadi kita pakai admin aja.
check now. Setelah itu, yang pertama kali kita lakukan sebelum melakukan konfigurasi, tentunya kita ubah nama dari MikroTik ini. Jadi biar kita bisa bedakan mana router, mana switch. Karena kebetulan kita menggunakan perangkat sama ya, sama-sama RB951. Untuk mengubah nama dari MikroTik ini, kita menggunakan pilih sistem, kemudian identity. Nah, di sini kita ubah namanya jadi router. Kemudian oke. Nah, perubahan sudah berhasil, bisa dilihat di bagian atas ini. Nah, kita balik lagi melihat topologinya ya. Jadi kurang lebih topologinya seperti ini. Kita akan mengkonfigurasi router ini. Ether satunya itu menggunakan DHCP client, kemudian Ether 2 terang untuk dua VLAN 11 dan 12, kemudian Ether 3 nya untuk jaringan WiFi dengan IP mulai dari 11, 12 dan juga 13. Nah, yang pertama sebelum mengkonfigurasi itu kita cek interface-nya. Jadi si MikroTik RB951 ini terdiri dari 5 port ya, port Ethernet. Kemudian ada satu port WLAN atau wireless yang bisa kita aktifkan ataupun nonaktifkan. Nah, di sini sesuai dengan topologi itu kita akan memanfaatkan 3 Ether ini saja, 3 port ini saja. Nah, kita ubah dulu namanya biar memudahkan prosesnya. Jadi Ether 1 itu kita gunakan untuk koneksi ke internet. Jadi kita namakan internet. Oke. Ether 2 itu kita gunakan untuk jaringan lab ya. Oke. Kemudian Ether 3 untuk jaringan wireless atau WiFi. Mengenai penamaan ini bebas ya. Nah, tandanya ini ada R sama X ini. Kalau R ini artinya dia running karena sudah terhubung dengan perangkat seperti ini. Yang Ether 1 udah saya hubungkan dengan internet, kemudian Ether 2 saya hubungkan dengan komputer atau laptop ini. Ether 3 belum terhubung kemana-mana. Kemudian yang WLAN-nya itu nonaktif ya, disable X. Selanjutnya kalau itu udah, kita akan menyeting yang pertama Ether 1. Jadi Ether 1 kita akan buat DHCP client. Jadi si Ether 1 itu menerima IP dari internet. Ya, jadi ini lebih simpel ya ketimbang kita buat IP-nya sendiri, takutnya nanti ada bentrok atau konflik dengan perangkat temennya. Jadi lebih baik kita buat DHCP yang dari internet ya untuk Ether 1-nya. Jadi kita klik di bagian IP, kemudian kita pilih DHCP client. Selanjutnya kita plus di sini. Kita plus. Kita pilih yang Ether 1. Jadi ini yang akan kita DHCP client menerima IP dari internet. Kemudian use peer DNS kita centang, MTP-nya juga kita centang, add default route juga yes. Jadi kita tidak repot-repot lagi menambahkan routing untuk internet gateway-nya. Selanjutnya kita tinggal oke aja. Nah, di sini proses atau statusnya masih searching tadi, sekarang udah bound. Kemudian dia udah dapat IP 192.168.1.25/24. Artinya si klien ini udah terhubung, si Ether 1 ini udah terhubung dengan internet. Ini bisa kita cek juga di bagian IP address. Jadi otomatis sudah terisi IP Ether 1-nya. Ya, ada dinamik ya, D-nya dinamik. Kemudian bisa kita cek pingnya juga. Jadi kita bisa cek koneksinya juga. Ini loginnya admin, usernya admin. Ya. Kita coba bisa ping ke 88 Google.
Selanjutnya bisa ping Google juga. Oke, fix konfigurasi DHCP client udah jalan. Jadi yang pertama itu udah jalan. Kita lanjutkan ke konfigurasi yang kedua. Yang kedua kita akan nyeting IP untuk jaringan lokal yang VLAN-nya dan juga jaringan WiFi-nya. Nah, untuk VLAN-nya kita bisa tambahkan di sini. Jadi kita fungsikan Ether 2 Lab ini untuk membuat VLAN. Jadi ini kita fungsikan sebagai port terang. Caranya adalah kita bisa klik kanan di Ether 2 ini, kemudian kita add VLAN. Nah, di sini kalian bisa namakan VLAN-nya VLAN 11 min TKJ. Ya. Kemudian jangan lupa juga, ini yang terpenting, VLAN ID-nya kita pakai ID 11. Kemudian interface-nya kita gunakan Ether 2 Lab ya. Ini kita oke. Jadi muncul seperti ini ya. Di bawah Ether 2 Lab itu ada VLAN 11 TKJ. Selanjutnya kita tambahkan lagi satu VLAN untuk yang MM. Jadi VLAN 12 MM seperti yang tadi kita rancang namanya ya. ID-nya juga 12, jadi biar gampang mengingatnya. Kemudian interface jangan lupa Ether 2 Lab. Kemudian oke. Jadi ada dua seperti ini ya. Ini maksudnya adalah di dalam Ether 2 itu yang kita gunakan sebagai terang itu akan ada dua jalur data untuk VLAN 11 dan VLAN 12. Oke. Perangkat ataupun interface-nya udah kita sediakan untuk yang VLAN. Selanjutnya kita masuk ke konfigurasi IP. Konfigurasi IP kita tambahkan di sini sesuai dengan rancangan yang tadi, bahwa VLAN 11 itu kita kasih IP 192.168.11.0/24. Kemudian yang VLAN 12 12.0/24, yang Ether 3 WiFi-nya kita kasih IP 13.0/24. Jadi gampang ya. 11 berarti 11 sesuai dengan namanya. Oke, jadi di sini kita tambahkan untuk yang VLAN 11, seperti IP-nya adalah 11.1/24. Jadi kita gunakan IP yang pertama ya. Selanjutnya ini kita pilih yang VLAN 11 TKJ. Jadi jangan sampai salah ya. Address dan interface itu harus cocok ya, sesuai dengan perancangan di topologi. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita tambahkan lagi IP address untuk VLAN 13. Jadi VLAN 12 ya. 12.1 kita gunakan yang IP pertama juga. Interface-nya jangan lupa VLAN 12 mm. Oke. Selanjutnya kita tambahkan lagi satu IP address untuk yang jaringan WiFi 13.1/24. Interface-nya kita sesuaikan, ini Ether 3 WiFi. Oke. Jadi kurang lebih seperti ini, teman-teman. Ada Ether 1, Ether 3, kemudian VLAN 11, VLAN 12. Selanjutnya kita akan buat DHCP server untuk ketiga jaringan ini. Jadi jaringan WiFi, VLAN 11 dan VLAN 12 kita buatkan DHCP server. Tujuannya agar saat uji coba di klien tidak perlu ganti-ganti IP secara manual. Jadi bisa kita langsung uji coba, IP-nya akan menyesuaikan dengan jaringan yang sudah kita buat. Jadi langkah-langkahnya untuk membuat DHCP server seperti biasa, di bagian IP
kemudian pilih IP, kemudian DHCP server. Nah, di sini tolong hati-hati juga, jangan kebiasaan menambah ya, klik plus ini. Nah, untuk DHCP server kita akan gunakan setupnya agar lebih gampang ya, karena kalau menambahkan manual itu lebih ribet lah. Ini lebih gampang, jauh lebih gampang. Jadi kita klik DHCP setup, kemudian kita pilih interface yang akan kita buatkan DHCP. Di yang pertama kita buatkan VLAN 11 TKJ. IP-nya kita sesuaikan ya. Seharusnya sudah sesuai, jadi kita hanya mengecek aja. Kita cocokkan IP yang muncul di sini dengan yang ada di interface. Benar nggak itu VLAN 11 TKJ? Kalau ternyata IP-nya tidak sesuai, berarti ada kesalahan kalian pada saat memilih interface di sini, atau kesalahan penulisan IP di address list. Nah, jadi ini udah benar ya, udah sesuai. Kita next. Gateway-nya juga kita next, itu udah benar juga. Address yang akan keluar, default-nya udah benar juga. Nah, untuk DNS kita bisa tambahkan 84 kali ya, 88. Jadi kita gunakan DNS Google-nya. Ini boleh diisi, boleh enggak ya atasnya. Oke, kemudian next. Nah, ini untuk yang VLAN 11 TKJ. Selanjutnya kita tambahkan lagi dua, jadi untuk yang VLAN 12 mm. Jadi interface kita pilih VLAN 12 mm. IP kita cek udah sesuai 12 ya, udah. Next. Gateway next. Address default next juga. DNS ini akan otomatis sesuai dengan settingan yang tadi. Ini next juga. List time next juga. Udah, gampang kan? Tinggal lagi satu untuk yang jaringan WiFi. Jadi kita pilih header 3 WiFi. Kemudian next. IP-nya udah sesuai juga 13. Next. Kemudian gateway juga udah. Address-nya udah. DNS sudah. Oke. Next. Ini merah, kenapa merah? Karena Ether 3 belum terhubung dengan perangkat yang lain. Jadi tidak apa-apa ya, kita biarkan aja. Selanjutnya yang akan kita konfigurasi selanjutnya itu kita coba koneksikan yang WiFi ya. Kita cek dengan kabel sudah terhubung dengan internet atau belum. Sebelum itu, agar ketiga jaringan klien nanti, baik yang di WiFi kemudian yang di VLAN 11-12 itu bisa terhubung dengan internet, kita akan buatkan routing terlebih dahulu. Jadi kita akan fungsikan router ini sebagai internet gateway. Jadi kita setting di bagian IP, kemudian firewall. Nah, ini juga sering salah ya, hati-hati. Jadi pada saat dibuka dia akan langsung defaultnya ke virtual role. Kita pilih tab yang kita tambahkan. Change-nya tetap SRC NAT atau short NAT. Out interface-nya adalah port yang menuju internet, yaitu Ether 1 internet. Kemudian action-nya MAC-PRID. Jadi action yang digunakan untuk routing ya. Ini tinggal di OK. Dah, segitu aja. Nah, selanjutnya seperti yang tadi saya bilang bahwa kita akan mencoba ngecek DHCP server yang sudah kita buat. Kita cek salah satunya aja ya, karena kalau satunya mau maka yang lainnya juga mau, karena ini kan sama konfigurasinya tadi. Jadi kita akan coba hubungkan komputer ini dengan router di bagian port yang ketiga. Jadi agar si komputer ini berfungsi sebagai klien di jaringan WiFi. Jadi kita coba, kemudian kita lihat IP-nya.
settingan IP-nya. Ini kita coba lihat statusnya detail. Nah, ini adalah jaringan di IP di jaringan wireless atau Ether 3-nya ya. Jadi kita udah buat DHCP 192.68.13.254. Ini dapat IP yang terakhir ya. Dengan gateway 13.1 dengan DNS 1.1 dan 84 kali. Jadi udah benar ya. Kita juga bisa cek koneksi internetnya udah benar bisa atau belum. Jadi bisa menggunakan command prompt seperti biasa. Kita bisa ping ke jaringan WiFi-nya 192.168.13.1. Oke, dia connect. Kemudian bisa juga kita ke 88 DNS Google, connect juga. Dan terakhir ping Google. Oke. Berarti secara jaringan, secara konfigurasi yang tadi kita buat dari konfigurasi DHCP client untuk yang Ether 1, kemudian DHCP server untuk 3 port, jadi yang VLAN 11-12 sama jaringan WiFi ini, sama settingan internet gateway yang menggunakan NAT itu udah berhasil. Tandanya adalah si klien di jaringan WiFi ini dia bisa terhubung dengan internet lewat ping Google ini ya, berarti itu udah fix, udah clear ya. Langkah selanjutnya kita akan menuju ke perangkat yang kedua, yaitu perangkat switch manageable. Jadi konfigurasi di router untuk pembuatan VLAN dan jaringan WiFi ini udah cukup sampai di sana, udah selesai. Kita akan konfigurasi perangkat yang kedua agar bisa menguji coba konfigurasi VLAN yang sudah kita buat. Oke, jadi kita hubungkan laptop ini dengan perangkat router yang kedua, perangkat mikrotik yang kedua yang kita fungsikan sebagai switch manageable. Jadi seperti itu ya. Nah, kita lihat dulu topologinya biar mengingat kembali. Jadi di switch manageable ini itu ada 5 buah port ya. Seperti di awal kita setting bahwa port yang pertama itu kita fungsikan sebagai terang karena nanti di dalamnya mengalir 2 paket data, yaitu untuk VLAN 11 TKJ dan VLAN 12 mm. Jadi ini terang settingannya. Kemudian untuk yang port yang kedua kita akan fungsikan sebagai port akses untuk VLAN 11 TKJ dan port 3 untuk port akses VLAN 12 mm. Nah, kemudian kalau pada settingan switch manageable, kalau port ini sudah disetting sebagai terang ataupun akses, dia tidak bisa lagi digunakan untuk konfigurasi. Jadi, untuk proses konfigurasi agar lancar seterusnya, kita bisa gunakan 2 port ini. Jadi 2 port yang belum kita gunakan di rancangan ini, yaitu port keempat dan port kelima. Jadi bebas ya. Atau kita bisa pilih port yang terakhir ya. Kalau saya lebih suka yang terakhir, jadi yang port yang kelima yang akan kita gunakan untuk konfigurasi. Jadi kita hubungkan komputer atau laptop ini ke MikroTik RB951 yang kita fungsikan sebagai switch manageable di bagian port yang ke-5. Oke. Jadi seperti ini. Kita refresh dulu. Nah, ini adalah settingan di perangkat MikroTik yang baru. Jadi kita sama seperti tadi, kalau udah muncul seperti ini kita pilih MAC address, kemudian connect.
Nah, seperti biasa untuk memulai konfigurasi, jadi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, ada baiknya kita reset mikrotiknya ya. Jadi kita reset dulu mikrotiknya. System reset configuration, no default configuration reset. Yes. Nah, kita tunggu sebentar. Oke. Tunggu sebentar. Muncul, jadi kita pilih tandanya udah terreset, jadi IP-nya kosong, kemudian identity-nya kembali ke mikrotik, pilih MAC address, connect lagi. Oke, seperti ini ya. Nah, langkah selanjutnya seperti tadi juga sama, kita ubah identity-nya atau nama perangkatnya untuk membedakan mana switch, mana router. Jadi kita ke sistem identity, ini kita namakan switch manager, kemudian oke. Ini udah berubah. Jadi nanti kalau mau mengkonfigurasi kita harus cek dulu ya, biar nggak salah konfigurasi. Nanti yang seharusnya konfigurasi router, kalian konfigurasi switch, maka akan kacau jaringannya. Begitupun sebaliknya. Nah, selanjutnya untuk konfigurasi VLAN seperti yang tadi kita rencanakan, bahwa port 1 ini akan kita gunakan sebagai port terang. Di ether satunya kita kasih nama terang. Oke. Kemudian yang kedua kita kasih nama VLAN 11 ya. VLAN 11 TKJ. Oke. Kemudian yang ini yang ketiga VLAN 12. Oke. Jadi kurang lebih hasilnya seperti ini. Selanjutnya, karena ini mikrotik yang kita fungsikan sebagai switch, jadi yang namanya switch itu kita tidak ada men-setting atau mengkonfigurasi IP address. Jadi kita benar-benar memfungsikan router ini sebagaimana layaknya sebuah switch manageable. Nah, hal yang pertama kita setting agar bisa mengubah router board mikrotik ini menjadi switch manageable adalah dengan memilih menu bridge. Jadi kita tambahkan bridge di sini. Secara default bridge-nya akan kosong. Kita tambahkan bridge seperti ini. Bridge 1. Jadi ini boleh diganti namanya, tapi kita biarkan juga karena masalah ya. Nah, seperti ini. Ada satu interface bridge. Kemudian di bagian tab portnya kita tambahkan port-port yang bisa terhubung dengan bridge tersebut. Ini kita pilih yang pertama port 1 atau ether 1. Oke. Selanjutnya kita tambah port 2 atau ether 2. Oke. Dan yang terakhir, yang ketiga, ether 3 atau port yang ketiga. Jadi di sini kita akan memfungsikan ketiga port ini sebagai bridge ya.
Kemudian selanjutnya kita akan setting di bagian switch. Kita setting di bagian switch. Di bagian switch, di menu switch atau tab switch ini, kita pastikan bahwa si MikroTik ini support dengan settingan VLAN, konfigurasi VLAN. Tandanya support itu dia akan ada yang namanya switch 1, kemudian tipe perangkatnya kelihatan. Jadi kalau ini nggak muncul berarti MikroTik yang kalian gunakan itu tidak support untuk VLAN. Nah, seperti ini udah support dengan VLAN. Jadi kita akan lanjutkan. Kita akan tambahkan VLAN. Kita menuju ke tab VLAN ya. Kita tambahkan VLAN ID 11. Nah, kemudian di VLAN ID 11 ini kita tambahkan daftarkan port-port yang menjadi anggota dari VLAN 11 ini. Yang pertama tentu port 1 ya, atau ether 1, karena itu kita fungsikan sebagai terang. Kemudian port selanjutnya port ether 2 atau port 2 yang kita fungsikan sebagai port akses untuk VLAN 11 TKJ. Jadi yang VLAN ID 11 ini anggotanya adalah ether 1 dan ether 2. Kemudian kita oke. Selanjutnya kita plus lagi untuk VLAN ID 12 ya. Ini sama juga, kita tambahkan dua port. Port pertama port terang juga ether 1, kemudian port yang kedua tentu port yang ether 3 atau port ketiga untuk yang VLAN 12. Oke, jadi ada dua port di sini ya yang kita hubungkan dengan VLAN ID 11 maupun 12. Langkah selanjutnya itu di bagian port ya, di sini. Di bagian port ini untuk terang, untuk port yang kita fungsikan sebagai terang ether 1 ini, kita setting, jadi klik dua kali, kita setting VLAN mode-nya menjadi secure. Settingan ini yang secure ini berfungsi fungsi bahwa jika ada paket yang tidak memiliki header itu akan diabaikan. Kemudian VLAN headernya kita isikan atau kita ubah jadi add if missing. Jadi kita ketika ada paket yang tidak memiliki header itu akan diisikan header secara otomatis. Untuk default VLAN ID-nya ini 0 karena ini adalah port terang. Jadi cukup seperti itu ya untuk settingan port terang. VLAN mode-nya secure, headernya add if missing, VLAN ID-nya 0. Kemudian oke. Selanjutnya kita setting untuk port yang kita konfigurasi sebagai port akses. Jadi port yang ether 2. VLAN mode-nya juga secure. Kemudian yang berbeda adalah di VLAN header. Jadi port akses ini yang menghubungkan VLAN ke klien. Jadi nanti always strip itu artinya paket yang memiliki header itu akan dihilangkan headernya sehingga bisa diterima oleh klien. Jadi klien itu tidak mengenali header ya. Kemudian VLAN ID-nya ini kita isikan sesuai dengan VLAN ini ya. Ini VLAN 11 ID-nya. Kemudian oke. Selanjutnya untuk ether 3 juga sama, secure. Kemudian always strip, VLAN ID-nya kita sesuaikan 12. Oke. Nah, sampai di sini settingan switch manageable itu udah selesai.
Jadi ada dua tempat setting ya, ada di bagian bridge, kita tambahkan bridge-nya, kemudian kita tambahkan portnya. Selanjutnya di bagian switch kita tambahkan VLAN-nya, kemudian kita atur portnya, mana yang terang, mana yang akses. Nah, tahap selanjutnya adalah tahap pengujian. Jadi yang pertama kita akan uji VLAN 11 ini dengan cara menghubungkan komputernya dengan port yang kedua. Jadi sesuai yang ini ya. Menguji VLAN 11 berarti komputer atau laptop ini kita hubungkan dengan port 2. Kita cek IP-nya. Saya unplug ya, identifying. Seharusnya ini dapat IP yang sejaringan dengan jaringan VLAN 11, yaitu 192.168.11 titik sekian. Nah, ini udah benar ya, dapat IP 11.254. IP dan kelengkapan IP-nya ada gateway, DNS server, itu udah benar. Kemudian ini bisa kita uji coba dengan ping juga, ping ke IP 11.1, kemudian ping ke 88, termasuk ping ke Google. Ini juga udah bisa digunakan untuk browsing. Nah, selanjutnya berarti VLAN yang 11 sudah berhasil. Selanjutnya kita uji VLAN yang 12 dengan cara menghubungkan laptop ini ke port 3 yang kita gunakan atau kita setting akses ya. Jadi kita kembalikan, kita ubah posisi kabelnya di port yang ketiga. Sama kayak tadi, kita cek IP-nya. Kita tunggu sebentar, ini masih unplug. Oke, identifying. Seharusnya IP yang di sini, yang didapat di sini adalah IP 13 titik sekian. Jadi 12 titik sekian. Sorry. IP 192.168.12.254. Jadi udah sesuai ya. Yang lainnya juga udah sesuai kelengkapan IP-nya. Sudah benar. Kita bisa cek juga ping ke 12.1, ping ke 88. Kita jalan semua, ping Google juga. Google. Ya. Ini bisa kita gunakan untuk browsing juga ya. Misalkan udah berhasil. Berarti settingan VLAN switch manageable di bagian switch manageable maupun di router itu sudah berhasil. Nah, langkah selanjutnya kita akan mengkonfigurasi perangkat yang terakhir yaitu access point dengan cara menghubungkan laptop ini atau komputer ini dengan perangkat access point-nya. Jadi kita ubah lagi posisinya, posisi kabelnya. Kita hubungkan laptop ini dengan perangkat access point. Access point ini secara default dia punya IP default ya. Jadi kita bisa cek juga di sini. Nah, ini dia punya IP 192.168.01 ya. Jadi kita akses itu lewat browser. Oke. Nah, secara default tenda ini, access point tenda ini, dia menggunakan IP 192.168.01. Ada baiknya di saat pertama kali kita konfigurasi, kita reset dulu,
kembalikan ke settingan awal, jadi biar nggak bertentangan ya. Ini kita reset. Kemudian ini didapat di bagian menu administrasi ya, administration, kemudian cari ke bawah restore to factory setting, reset. Ini kita tunggu sebentar, saya proses resetting. Nah, khusus untuk settingan masing-masing perangkat wireless itu beda-beda ya. Nah, untuk yang tenda jenis atau seri N300 ini, jika dia posisi belum tersetting sama sekali atau sudah direset, dia akan tampil seperti ini. Jadi kita diminta men-setting internet dan juga wirelessnya. Nah, perlu kalian ketahui bahwa di saat men-setting ini, kalian hubungkan komputer ke port LAN ya, bukan port WAN-nya. Jadi si tenda N300 ini atau beberapa wireless router itu memiliki beberapa port. Port WAN itu adalah port yang ke internet, dan port wireless itu port LAN itu adalah port yang ke lokal. Nah, karena kita memfungsikan si access point atau wireless router ini sebagai access point biasa, jadi kita tidak memerlukan port 1. Nah, di sini internetnya kita setting DHCP dulu agar tidak perlu tambahan apa-apa. Kemudian SSID dari wireless ini kita ubah jadi Ujicom 01 gitu misalnya. Passwordnya kita bisa isikan 1 sampai 8 aja ya, biar simpel. Karena harus 8 karakter. Dipastikan jangan sampai salah ya. Kemudian oke. Kita tunggu sebentar sekitar 2 menit. Nah, muncul seperti ini, kita pilih go set. Nah, di bagian ini kita akan kembali setting ulang di bagian menu internet setting. Nah, ini kita pilih operation mode yang AP atau access point. Jadi ada pilihan router ya, ada repeater, ada WSP juga. Kita akan fungsikan router wireless ini khusus sebagai access point biasa. Kemudian wireless settingnya udah kita setting tadi, sama SSID dan juga passwordnya. Itu kita langsung oke. Nah, demikian settingan access point dari access point tenda N300 ini. Langkah selanjutnya kita lakukan pengujian dengan cara menghubungkan access point ini ke port 3 di router. Jadi seperti ini ya. Access point dihubungkan ke port 3 di perangkat router. Jadi kita hubungkan. Kemudian pengujiannya bisa dilakukan lewat HP, bisa juga lewat laptop ya. Jadi untuk simpelnya saya akan gunakan laptop ini untuk mengujinya. Jadi kita akan koneksikan wireless di router ini. Kita fungsikan atau hubungkan wireless di komputer ini, di laptop ini, ke perangkat access point yang tadi kita setting. Yaitu nama SSID-nya adalah Ujicom 01. Nah, kita hubungkan di sini ada Ujicom 01, connect. Passwordnya 123456778. Kemudian next. Oke, belum bisa terhubung, kita coba dulu. Oke, connected ya. Ini udah connected. Kemudian
IP-nya bisa kita cek juga di bagian statusnya 13.254. Jadi udah sesuai ya. Ini adalah IP di jaringan WiFi ya. Nah, ini juga bisa kita uji dengan ping ke 88 juga. Ping ke Google. Oke, udah jalan semua. Dan terakhir kita coba browsing sama kayak tadi, wireless. Kita coba browsing. Oke, browsingnya juga jalan. Jadi secara teknis kita udah menyelesaikan konfigurasi dari uji kompetensi klaster 2 teknik komputer dan jaringan. Jadi kita udah berhasil membuat sesuai dengan topologi ini. Ada 3 klien yang kita gunakan. Klien WiFi tadi udah terhubung dengan internet juga. Klien di lab MM juga udah terhubung dengan internet. Begitupun dengan klien di lab TKJ. Oke, jadi udah cukup demikian ya konfigurasi kita pada hari ini. Sampai berjumpa pada pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali.